Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini saya akan mewawancara tentang hubungan agama dalam kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dea Aisyah Fikri. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Nasafa Radifa Ramadhani, saya Rizka Susanti. Di sini saya akan mewawancara dengan Ibu Fitri. Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya akan mewawancara tentang hubungan agama dalam kesehatan. Menurut Ibu Fitri, apa pengertian dalam agama dalam kesehatan? Pengertian agama dan kesehatan menurut saya itu konsep agama mempunyai dua makna, yaitu makna statis dan dinamis. Makna statis lebih berorientasi untuk menunjukkan religi sebagai sistem sosial agama secara formal, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain ya. Sedangkan makna dinamis adalah suatu sifat atau semangat keagamaan. Ya deh. Aspek dinamis ini selain bersifat subjektif lebih dengan pengalaman keagamaan dan penghayatan masing-masing, juga tidak selamanya terkait dengan agama secara formal. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dalam arti ya kepercayaan dan peribadataan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sedangkan kesehatan menurut WHO adalah keadaan sempurna baik fisik, mental, sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Itu deh. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut ya Ibu. Ya. Saya mau tanya pola hubungan agama dan kesehatan itu apa aja ya? Antara lain itu saling berlawanan. Contohnya ya, agama dan kesehatan muncul sebagai dua bidang yang saling berlawanan dalam batasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diajarkan dalam bidang kesehatan tidak selaras dengan apa yang dianjurkan dalam agama. Jadi misalnya nih ya, mengenai terapi dengan urin nih, khususnya Islam, pengobatan dengan hal yang memabukkan dalam arti mabuk-mabukan ya. Nah, terus tuh pencegahan HIV/AIDS melalui kondom, sedangkan promosi tentang penggunaan kondom untuk menghindarkan kita para wanita dari sebaran itu virus-virus seperti AIDS, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit kelamin lainnya lah, bahasanya seperti itu. Lanjut, yang kedua itu saling mendukung. Contohnya saling mendukung dalam agama dan ilmu ya. Pengetahuan kesehatan memiliki potensi saling mendukung. Contohnya adalah orang yang hendak melaksanakan ibadah haji tuh. Islam membutuhkan peran tenaga medis untuk melakukan general check up gitu kan, kesehatan supaya apa? Supaya kegiatan ibadah haji itu dapat berjalan dengan baik. Contoh lainnya yaitu tradisi puasa, diet merupakan salah satu terapi yang telah diakui oleh kalangan medis dalam meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, ajaran agama sejatinya memiliki potensi untuk memberi dukungan terhadap kesehatan dan begitu pun sebaliknya. Jadi ada yang ketiga yaitu saling melengkapi. Nah, contoh saling melengkapi ini seperti apa? Yang dimaksud di sini adalah adanya peran dari agama untuk mengoreksi praktek kesehatan atau ilmu kesehatan yang mengoreksi praktek keagamaan. Dengan adanya apa? Menyebabkan praktek kesehatan dapat dibangun lebih baik lagi. Islam memberikan ajaran bahwa buka puasa akan lebih baik dengan cara memakan makanan yang manis. Perintah ini dianggap sebagai suatu yang dianjurkan sunnah Nabi Muhammad ya. Secara kesehatan, buka puasa dengan makanan yang manis bukan dimaksud dengan sesuatu yang menyehatkan, tetapi apa? Lebih dianjurkan untuk memulihkan kesehatan tubuh, sehingga tubuh ini tidak kaget menerima asupan yang lebih banyak gitu. Nah, apalagi yang manis-manis, dengan kayak antara lain buka puasa dengan makanan yang manis bertujuan untuk menggantikan energi ya. Jadi nggak mesti manis itu sebagian dari penyakit gitu. Itu membuat supaya energi kita bisa pulih dengan makan makanan yang manis itu ya, seperti itu. Lanjut,
saling terpisah dan bergerak dalam kewenangan masing-masing. Sesungguhnya antara agama, kesehatan itu memiliki peluang untuk berkembang masing-masing. Contohnya agama Hindu dan India tuh memiliki paradigma berkembang masing-masing dari teknologi kesehatan yang berbeda dengan apa yang berkembang di dunia kesehatan yang dikenal dengan paradigma kesehatan Ayurveda. Nah, pengobatan cara India ini berpangkal pada falsafah Ayurveda dan Samkhya Darsana. Menurut falsafah ini, penyebab penyakit dibagi 3 golongan, yaitu adhyatmika, penyebab penyakit yang berasal dari tubuh, pikiran si penderita. Yang kedua, ahibhantika, yaitu penyakit berasal dari luar tubuh seperti kecelakaan, terus itu drop, mungkin ada aspek-aspek lain lah yang membuat berdasarkan dari masing-masing penyakit tersebut asalnya ya, terutama asal. Jadi kesimpulannya, pemikiran mengenai hubungan antara agama dan kesehatan itu, agama memberikan penekanan mengenai hubungan diri dengan Tuhan, sedangkan kesehatan lebih menekankan hubungan manusia dengan tubuh dan jiwanya sendiri. Pada akhirnya, dengan memadukan antara kesehatan dan agama dapat membangun kesehatan jasmaniah dan rohaninya individu tersebut. Terus aspek agama dalam kesehatan apa sih? Bila mengingat kode etik yang berlaku dalam bidang kedokteran atau keperawatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak boleh membeda-bedakan ras, ya. Ras itu yaitu suku, agama, adat istiadat. Artinya tenaga medis itu tidak boleh memberikan diskriminasi terhadap pasien. Jadi prinsip kode etik ini sudah tidak ada perbedaan pendapat. Tampaknya sudah dapat dengan mudah untuk memahami tuntutan-tuntutan profesionalistis tenaga medis tersebut. Namun di sisi lain, jika dilihat dari sisi kewajiban, seorang tenaga medis adalah menghargai hak pasien. Ya, dengan kata lain, tenaga medis harus menjunjung tinggi hak-hak pasien, termasuk menghargai pemahaman agamanya. Dalam sejarah praktek keagamaan ada seseorang dokter yang digugat oleh pasien yang ditolongnya. Penyebabnya apa ya coba? Awalnya itu bermula dari sikap dokter yang memberikan transfusi darah kepada pasien penganut ajaran Yahudi konservatif. Jadi kasus ini terjadi di salah satu negara. Pada saat itu seorang dokter menemukan anggota kecelakaan akibat tabrak mobil, dan di dalam dompet pasien tersebut terdapat kalimat no blood transfusion. Sesuai dengan ajaran dari sekte agamanya, dokter sebenarnya tahu larangan itu, tapi karena keadaan pasien semakin parah dan hanya transfusi darah yang mampu, dan naluri sebagai dokter itu tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan pasien ini, muncullah ibaratnya gitu loh, dan tulisan dalam dompet tersebut diabaikan. Akhirnya apa? Dilakukanlah transfusi darah sampai orang tersebut terselamatkan. Setelah sembuh, pasien tersebut dapat informasi bahwa kesembuhan tersebut disebabkan karena transfusi darah pada tubuhnya. Seketika itu dia menggugat dokter yang telah menyelamatkan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan malpraktek dengan cara tidak menghargai hak pasien. Kerugian dirasakan sekte agama tersebut adalah rusaknya kepercayaan diri terhadap agama akibat apa? Perlakuan dokter tadi, sehingga akhir drama persidangan dimenangkan oleh pasien dan si dokter dikenakan sanksi oleh pengadilan. Hikmah yang dapat diambil dalam kasus ini ada 2 catatan penting yang perlu dipahami oleh para tenaga medis. Pertama, yaitu penerapan teori kebutuhan dalam pertolongan kesehatan, yaitu tindakan terbaik untuk kepentingan pasien bukan berdasarkan pandangan dokter saja, melainkan berdasarkan kepentingan klien.
Terus yang kedua, setiap tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menghargai hak pasien untuk memegang teguh agamanya. Dalam dunia kesehatan itu aspek agama hendaknya tidak hanya untuk diakui haknya oleh tenaga medis, namun memiliki peranan dan fungsi untuk mendukung proses penyembuhan. Kemudian salah satu contohnya itu yang dikemukakan ialah pentingnya memberikan sugesti pada diri sendiri. Dengan apa? Dengan cara kalau kita umat Islam, kita membacakan tuh 2 kalimat syahadat ataupun istighfar. Gitu. Terus aspek kesehatan dalam agama, ini mengkaji aspek-aspek kesehatan dalam agama ada 2 yang perlu diperhatikan. Pertama, ajaran agama secara normatif. Kedua, ada perilaku keagamaan yang real atau tampak dan dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan penilaian pemikiran ini, maka dapat dikemukakan bahwa pada sisi normatif agama memberikan ajaran atau panduan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Sedangkan dari sisi perilakunya ada penganut yang tidak memperhatikan aspek kesehatan. Kemudian dalam pemahaman yang ekstrim tekstual ada yang berpendapat bahwa masalah kesehatan berbeda dengan masalah agama. Dan masalah keagamaan tidak perlu dikaji dari kesehatan. Kegiatan keagamaan harus tetap dilandasi dengan iman. Sejatinya di dalam aspek kehidupan manusia mengandung aspek-aspek kesehatan, termasuk dalam kegiatan keagamaan. Oke. Jadi mungkin ada yang bertanyakan lagi? Ini Bu, menurut Ibu fungsi agama bagi kesehatan itu apa aja sih? Kalau fungsi agama bagi kesehatan itu menurut Ibu adalah salah satunya itu sumber moral. Jadi agama memiliki fungsi yang strategis nih untuk menjadi sumber kekuatan moral bagi pasien dalam proses penyembuhan maupun tenaga kesehatan. Bagi orang beragama, mereka memegang keyakinan bahwa perlakuan Tuhan sesuai dengan prasangka manusianya. Kalau kita berprasangka baik, pasti yang terjadi itu bakalan baik. Itu salah satu contohnya. Jadi kita harus berprasangka baik terus, jangan sampai tidak ya. Kemudian agama menjadi sumber motivasi yang kuat dalam diri pasien untuk hidup secara positif. Selain menjadi motivasi, agama pun menjadi sumber etika bagi penyelenggara layanan kesehatan. Jadi Buddhisme mengajarkan prinsip hidup bahwa kebenaran itu adalah dalam pemikiran dan dengan pikiran yang sehat seseorang sedangkan membangun kualitas hidup yang sehat pula. Jadi selain sumber moral, sumber keilmuan itu juga penting. Jadi sumber keilmuan itu penting, salah satunya dengan menjalankan agama sebagai sumber moral. Agama pun dapat berperan sebagai sumber keilmuan bagi bidang kesehatan. Jadi selain sumber moral itu ada juga sumber keilmuan. Ya, sejalan dengan agama berbagai sumber moral, agama pun dapat berperan sebagai sumber keilmuan bagi bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini kedokteran yang bersumber dari agama itu dapat kita sebut kesehatan profetik. Dalam konteks Islam disebut dengan ilmu kesehatan Islami atau kedokteran Islami. Agama pun menjadi sumber informasi untuk mengembangkan ilmu kesehatan gizi. Dalam umum itu gizi itu nutrisi ya pada umumnya, atau farmakoterapi herbal. Dalam Islam dinyatakan bahwa makan itu harus halal dan tayyib. Halal artinya sehat secara psikis, sosial, misalnya bukan hasil dari mencuri, dan tayyib ini artinya sehat secara gizi. Jadi praktek-praktek keagamaan menjadi bagian dari sumber ilmu dalam mengembangkan terapi kesehatan. Tidak bisa dipungkiri, yoga, meditasi, dan tenaga panah adalah beberapa ilmu agama yang dikonversikan menjadi bagian dari terapi kesehatan. Seperti itu.
Jadi amal agama sebagai amal kesehatan itu salah satunya ya. Seiring dengan pemikiran yang dikemukakan sebelumnya bahwa pola pikir yang dianut dalam wacana ini adalah all for health, yaitu sebuah pemikiran bahwa berbagai hal yang dilakukan individu mulai dari bangun tidur, mandi, makan, kerja, rehat di sore hari, sampai tidur lagi, bahkan selama tidur pun memiliki implikasi kontribusi nyata terhadap kesehatan. Iring dengan pandangan ini, maka agama atau ritual keagamaan perlu dipahami sebagai bagian dari aktivitas manusia yang harus mendukung pada kesehatan. Oleh karena itu, kita juga harus selaras dengan uraian sebelumnya. Dapat dikemukakan bahwa praktek agama memiliki kaitan dengan masalah kesehatan pikiran, asupan makanan, dan jiwa. Seperti itu. Jadi hubungan antara agama dari kesehatan dapat dilihat dari beberapa aspek. Contohnya satu, kesehatan mental. Kesehatan mental itu perlu loh. Agama sering memberikan dukungan emosional dan mental, membantu individu menghadapi stres, cemas, depresi, gitu ya. Terus praktek seperti doa atau meditasi dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Yang kedua itu ada gaya hidup, ya. Gaya hidup sehat itu penting lah ya. Bagi ajaran agama mendorong perilaku sehat seperti diet tertentu, larangan konsumsi alkohol, larangan merokok. Ini dapat berdampak positif pada kesehatan fisik. Terus yang ketiga, komunitas dan dukungan sosial. Agama sering menciptakan komunitas yang saling mendukung, yang dapat membantu individu merasa lebih terhadap hubungan yang kurang terasing. Contohnya itu berkontribusilah pada kesehatan mental dan emosional kita. Yang keempatnya itu persepsi penyakit. Beberapa orang mungkin mengaitkan penyakit dalam hukuman atau ujian dari Tuhan, dapat mempengaruhi cara mereka mencari pengobatan atau merespon penyakit gitu. Yang kelima, etika dan moralisme. Jadi ajaran agama sering membahas tentang moralitas dan etika dalam perawatan kesehatan, termasuk isu-isu seperti eutanasia, aborsi, dan penggunaan teknologi medis. Seperti itu. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hubungan agama dan kesehatan. Contohnya, hadis tentang berbuka ketika sakit saat berpuasa. Hadis ini menyatakan bahwa Allah senang jika hambanya melaksanakan keringanan atau rukhsah yang diberikannya. Nah, ada juga hadis tentang larangan minum sambil berdiri. Hadis ini dinyatakan bahwa Nabi melarang seseorang untuk minum sambil berdiri, dan jika lupa maka hendaklah ia memuntahkannya kembali. Terus ada juga hadis tentang ajaran untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan meminta ampunan dan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Ibu, kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan tadi itu apa aja? Jadi kesimpulan Ibu secara keseluruhan ya, agama itu sangat berperan penting dalam mengaruhi pandangan banyak individu terhadap kesehatan. Cara mereka mengelola penyakit, kualitas hidup secara keseluruhan, agar bagaimana cara kita untuk hidup sehat, itu seperti itu. Jadi dalam pandangan agama dan kesehatan ini tidak boleh jauh, harus saling mendampingi. Karena untuk kita sebagai dari pihak kesehatan, adab terutama, sedangkan adab itu adalah salah satu yang dianjurkan dalam agama, ya, seperti itu.
Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya pada hari ini, sangat cukup jelas. Maaf ya Ibu, kami mengganggu waktunya Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini sangat bermanfaat bagi kelompok kami. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kami pamit lagi Ibu. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya Ibu. Makasih. Iya, sama-sama, hati-hati di jalan ya. Iya Ibu. Di Amanillah. Fi amanillah. Iya Ibu. Selamat malam. Malam. Ibadah dalam agama itu jangan dipisahkan dengan kesehatan. Bahkan kesehatan itu sendiri sesungguhnya tujuan daripada ibadah. Kalau orang beribadah tapi kesehatannya terganggu, maka fokus spiritualnya juga akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya orang harus pahami bahwa dengan sehat dia bisa menikmati segala kehidupan. Dan dengan sehat dia bisa merencanakan perencanaan yang baik. Dengan sehat dia bisa melakukan kehidupannya lebih terencana dan lebih berhasil. Jadi dalam hal memelihara kesehatan, kita harus melihat bahwa kesehatan itu bagian dari ajaran agama. Tidak ada agama pun yang merusak kesehatan orang. Kesehatan adalah bagian integral dari ibadah dalam suatu agama. Hadis larangan minum sambil berdiri. La yashrobanna ahadum minkum qa'ima. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. 6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Tolong dicatat. Yang pertama, jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Rasulullah makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya makan jangan berlebihan. Itu cara jaganya Nabi yang pertama. Cara jaga makan Nabi yang kedua, jangan makan malam. Henti makan sebelum sholat maghrib. Bukan berarti tidak boleh, Pak. Boleh. Tetapi jangan menjadi kebiasaan Bapak makan sebelum tidur, berhenti makan sebelum sholat maghrib. Itu cara jaga makan Nabi yang kedua. Cara jaga makan Nabi yang ketiga, kurangi karbohidrat. Ya, Nabi tidak pernah memasukkan makanan dalam satu makan antara karbo dan protein. Beliau selalu memisahkan antara protein dan karbohidrat. Ya, itu menurut banyak cerita di situ. Tapi di sini saya membuat satu kesimpulan: kurangi karbo.
Ya boleh makan karbo, karena kita orang Indonesia tidak mungkin melepaskan nasi ya Pak. Tapi kurangi nasi, kurangi tepung-tepungan. Jangan makan gula pasir, ganti sama gula aren. Santan, ya itu dikurangi. Terus cara jaga makan Nabi yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nanti di waktu yang lain Pak, kita akan membahas khusus mengenai cara jaga makan Nabi, ya karena ini butuh panjang ceritanya. Yang kedua, ya langkah kedua, jangan tidur larut malam. Tidurlah lebih awal agar bangunmu bisa lebih awal, dengan syarat tanpa cahaya lampu. Siapa yang mencontohkan? Nabi Muhammad. Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi bertanya, apa kebiasaan Nabi sebelum tidur? Fatimah bercerita, ayahku sebelum tidur ya selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Itu salah satu kebiasaan Nabi. Dan ini diteliti, tidur tanpa cahaya itu baik buat kesehatan, tetapi dengan tidur dengan cahaya lampu, hormon melatoninnya tidak dapat diproduksi. Bapak silahkan buka Google, apa fungsi hormon melatonin. Salah satu fungsi hormon melatonin adalah membantu produksi antioksidan. Nah, ini cerita oksidasi lagi. Membantu membentuk imunitas tubuh kita. Jadi yang benar, tidur sebelum jam 11 tanpa cahaya. Itu yang benar. Bagaimana cara tidurnya Nabi? Panjang lagi ceritanya. Nabi tidur menghadap ke posisi jantung ada di atas, ya kan, miring ke kanan, tangan kanan ditarik menyangga pipi. Itu ada ilmiahnya ternyata. Itu nanti kita akan bahas ya. Lalu langkah ketiga, ya bagaimana supaya sehat? Jaga air putih kita. Bagaimana cara minum air putih? Tidak perlu hangat, bukan berarti tidak boleh. Yang mau minum air hangat silahkan, tetapi jangan minum air dingin. Itu yang tidak boleh. Pagi hari minum air seperti ini dengan suhu kamar. Ya, bangun pagi 1 gelas, 2 gelas boleh nggak dok? Boleh. 3 gelas boleh nggak? Boleh. Silahkan. Perbanyak minum di pagi hari. Sampai maghrib pastikan sudah 10 gelas. Tapi poinnya di sini, tolong perhatikan poinnya di sini. Malam menjelang tidur, 1 jam sebelum tidur, jangan terlalu banyak minum. Bapak minum sebelum tidur 1 gelas, 2 gelas, ginjalnya malah rusak. Di sini yang kadang-kadang tidak tahu nih, betul? Ini yang kadang-kadang tidak tahu. Yang penting banyak minum, ginjalnya sehat. Salah Pak. Ya, banyak minum pagi hari bagus, tapi malam hari banyak minum, ginjalnya malah rusak. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Untuk materi puasa sekali lagi nanti akan saya berikan di bulan Ramadan. Nanti ada 10 manfaat puasa dari sisi kedokteran holistik. Kita skip dulu ya. Jadi langkah keempat, mau sehat puasa. Langkah kelima, ada satu hadis dari kutipan hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Tetapi jika segumpal daging itu sehat, maka sehat pula tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Iri, dengki, sombong, takabur, suujon, marah-marah, takut, itu akan menurunkan imunitas, daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita sudah turun, pastinya sakit. Iri, dengki, sombong, takabur, marah-marah, takut akan menyebabkan hormon kortisol naik. Hormon kortisol akan menyebabkan oksidasi berlipat 6 kali lipat. Marahnya 5 menit, tolong perhatikan, marahnya hanya 5 menit, daya tahan tubuh kita turun 6 jam. Marahnya hanya 5 menit Pak. Kesel sama orang 5 menit, imun kita, daya tahan tubuh kita turun 6 jam, kena COVID. Nah, itu karena marah-marah ya. Kemarin ada pasien setelah acara manasik datang ke klinik, rombongan mau diperiksa. Dari sekian banyak orang, 1 orang kena stroke, datang terlambat pakai kursi roda, sampai di klinik marah-marah karena tidak mau ngantri. Ini sudah kena stroke, si bapaknya marah-marah Pak. Kira-kira gimana nih? Bisa sembuh enggak?
Ya, marah-marah kenapa? Nggak mau ngantri, gitu loh. Saya sudah stroke, harusnya saya didahulukan dok. Nggak bisa, saya nggak mau ngantri. Nah, saya bilang sama bapak, Pak, mohon maaf, nun sewu, yang diobati bukan fisik bapak, tetapi hati bapak diobati dulu. Saya gituin, malah saya dimarahin pak, tak suruh pulang pak. Karena nggak mungkin ngobati penyakit seperti itu. Karena yang sakit sesungguhnya bukan fisiknya, tetapi hati dan jiwanya. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Rasulullah mengatakan jaga hati kita, ya. Oke, itu langkah kelima, menjaga hati. Langkah keenam, olahraga teratur terukur sesuai umur. Nabi waktu muda olahraganya berkuda, memanah, gulat, tetapi setelah tua olahraganya berbeda. Bapak yang sudah tua, yo jangan main bulu tangkis pak, main tenis, main futsal, apalagi merusak badan, apalagi olahraganya malam hari. Olahraga yang benar itu pagi hari, malam hari itu buat istirahat. Olahraga di malam hari, oksidasi meningkat, radikal bebas meningkat. Ya, malam itu ya fungsinya untuk istirahat, dibuat olahraga. Keliru ini. Kenapa olahraga buat usia di atas 60 tahun tidak boleh yang sifatnya kompetisi, melibatkan emosi, hati-hati. Makanya banyak orang kena serangan jantung, stroke di lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, ya. Jadi olahraga itu harus teratur, terukur sesuai umur. Itu 6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Tambahan 1 dari saya. Apa itu kira-kira? Kalau tadi ada 6, jaga makan, jangan tidur larut malam, minum air putih yang cukup, puasa, jaga hati, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Insya Allah kalau Bapak jalankan mulai hari ini, 3 bulan ke depan level kesehatannya akan meningkat. Tetapi ada tambahan 1 dari saya, dari dokter-dokter di dunia, dari metode holistik, yakni medical check up sebelum sakit. Itu jawabannya.